Jangan asal-asalan kerja di Malaysia. Meskipun saya sendiri seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Namun di sini saya ingin memberikan info penting buat sahabatku semua. Karena saya takut jika sahabat-sahabatku cari kerja di Malaysia asal-asalan, nanti ujung-ujungnya sampai di Malaysia justru bukan dapat kerja, tapi kesulitan kerja dikarenakan asal-asalan, asal ikut orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Jumpa lagi di videonya Bang Toha Channel. Alhamdulillah hari ini Bang Toha masih berada di kampung halaman ya, karena cuti. Dan kemarin ada Kapten Ivanovic datang. Sebenarnya beliau masih ingin cukup lama di rumah saya karena waktunya terbatas. Jadi mungkin hanya sebentar saja. Next mungkin saya akan juga datang ke rumahnya Mas Kapten Ivanovic sambil jalan-jalan untuk cari makanan khas Malaysia. Sebab rumah Mas Kapten Ivanovic ini berada di perkotaan, sedangkan rumahnya Bang Toha ini berada di perkampungan. Jadi kalau untuk cari makanan-makanan khas daripada Malaysia agak sulit. Kalaupun ada, biasanya di perkotaan. Kalau di kampung-kampung seperti ini ya rata-rata makanannya bakso, ayam penyet, itu saja sahabatku semua, nasi goreng. Makanya kemarin banyak yang bertanya dan berkomentar, Bang, di sana itu apa makannya cuma ayam bakso, ayam penyet bakso? Iya sahabatku semua, di kampung rata-rata menunya cuma 3 jenis, 2 jenis, nasi goreng, ayam penyet, bakso, itu saja. Kalau di Malaysia meskipun berada di perkampungan, untuk makan sup daging malam-malam seperti ini bisa. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha nggak bisa. Kalau misal kata mau makan sup daging harus ke perkotaannya, agak cukup jauh. Alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia, boleh dikatakan ada hasil, saya sangat bersyukur. Tetapi dari hasil saya merantau di Malaysia itu bukan waktu yang sangat singkat sahabatku semua. Takutnya nanti ada yang salah anggap dengan video saya. Karena di era zaman sekarang kadang-kadang mencari pekerjaan itu memang sulit. Namun di sisi lain kadang-kadang ada juga yang memanfaatkan kesulitan tersebut untuk membohongi orang lain. Salah satunya jika kita merantau ke negara tetangga, tolong untuk sahabat-sahabatku semua, saya himbau jangan datang kerja ke Malaysia dengan cara asal-asalan. Kalau kalian tidak punya saudara yang sudah bekerja di Malaysia yang cukup lama, jangan asal-asalan ikut orang yang tidak dikenal. Karena yang saya takutkan, kalian di sana bukan dapat kerja, justru takut kenapa. Dan ini sering terjadi. Biasanya mereka mendapat info lowongan pekerjaan dari TikTok ataupun dari Facebook. Tolong jangan asal-asalan ikut orang, apalagi lewat media sosial dan kalian tidak kenal orang itu. Ya, saya sendiri merantau di Malaysia. Alhamdulillah dari hasil merantau di Malaysia, saya bisa bikin rumah, saya bisa beli tanah, saya ada usaha kecil-kecilan. Tapi itu semua butuh proses belasan tahun. Dari saya bujang hingga saya punya istri, punya anak. Tidak waktu yang singkat sahabat-sahabatku semua. Kemarin saja Mas Kapten Ivanovic cukup terkejut waktu saya bercerita, hah? Dari bujang sampai sekarang merantau di Malaysia? Iya mas. Jadi Mas Kapten Ivanovic cukup terkejut juga. Mungkin perkiraannya saya kerja di Malaysia itu tidak lama, tapi ternyata belasan tahun sahabatku semua. Alhamdulillah selama saya kerja di sana punya bos yang sangat baik, jadi cukup sangat bersyukurlah. Dan ketika mungkin sahabat-sahabatku melihat cerita TKI yang bekerja di Malaysia sukses, mereka ini bukan datang dengan waktu singkat, tapi cukup lama berproses. Dan ternyata bukan hanya cerita belaka yang saya omongkan. Ada sebuah kejadian video di media sosial yang cukup viral, yang dimana ketika ingin bekerja di Malaysia justru asal-asalan, akhirnya sampai di Malaysia tertipu. Ini yang saya
Ini yang saya khawatirkan, dan saya akan mencoba untuk mereaksi videonya. Nanti Bang Toha akan memberikan penjelasan. Video ini untuk edukasi dan informasi supaya sahabatku tidak salah paham, dan supaya sahabat-sahabatku semua jika kerja ke negara tetangga khususnya Malaysia tidak asal-asalan. Kita simak videonya. Stop, jangan lagi lakuin ini untuk sesiapa yang tengah mencari lowongan kerja di luar negara, terkhususnya Malaysia. Yang pertama, percaya dengan iklan-iklan atau tawaran janji manis yang mengatakan kerja di Malaysia, sampai di Malaysia nanti diurus semua dokumen dan tiket serta keberangkatan, sampai sini dibuatkan permit. Stop percaya. Sebab apa? Sebab kerja di Malaysia tidak ada yang namanya dibuatkan permit setelah datang ke sini. Tidak ada. Jadi kalian harus tahu cara pembuatan permit itu atau pekerjaan yang sah memiliki permit itu adalah dengan cara calling visa. Apa maksud calling visa? Calling visa adalah contoh si company A atau perusahaan A merekrut kamu menjadi pekerjanya. Lalu dia akan mengajukan calling visa melalui immigration Malaysia yang akan memanggil kamu untuk datang bekerja di sini. Jadi ada proses calling visa ya. Tidak ada yang namanya sudah sampai Malaysia baru dibuatkan permit. Tidak ada yang namanya kata bos sudah sampai nanti kerja beberapa bulan dibuatkan permit. Tak ada, nggak ada kayak gitu. Kalau kayak gitu namanya kalian sudah ditipu atau sesuatu yang tidak benar akan berlaku dalam masa dekat kalau kalian percaya hal itu. Sebab apa? Kalau udah sampai sini dan kalian tidak memiliki permit sementara kalian tetap bekerja, itu namanya sudah overstay kalau sudah melebihi 30 hari. Lagi satu, paspor melancong 30 hari tidak dibenarkan untuk bekerja. Please alert benda ni. Sebab apa? Jangan mau jadi parti atau pendatang asing tanpa izin. Sebab apa? Kalian harus tahu, untuk sesiapa yang sudah jadi parti ialah wajib untuk kerajaan Malaysia atau immigration Malaysia menangkapnya. Jadi kalau untuk sesiapa yang sudah jadi parti di Malaysia ini tapi masih bebas berkeliaran, mungkin itu hanya rezeki. Jadi jangan diikuti, please, okay? Seringkali saya baca lowongan kerja atau tawaran kerja untuk bekerja di Malaysia akan ditulis contoh pembantu rumah tangga dibutuhkan, pembantu rumah tangga, paspor dan biaya ditanggung. Terus akan banyak yang komen, permit dibuatkan, ini dibuatkan, dan si pemberi iklan akan memberikan informasi bahwa ya nanti sampai Malaysia akan dibuatkan, padahal itu adalah penipuan. Sebab yang namanya permit itu tadi harus ada calling visa. Nggak bisa kalau kalian datang ke Malaysia ini menggunakan paspor melancong lalu sampai Malaysia akan dibuatkan permit. Tidak ya. Jadi please hati-hati, tetap berwaspada, jangan mau jadi pendatang atau pekerja ilegal. Untuk info-info lain tentang pekerjaan atau perantauan di Malaysia boleh komen di bawah. Thank you, like dan komen postingan ini. Semoga bermanfaat. Kalau tidak untuk Anda, mungkin untuk keluarga Anda. Bye-bye. Sila tengok komen kakak ni. Kakak ni sendiri pun terjebak oleh saudara sendiri, termasuklah ejen-ejen yang tak bertanggungjawab. Jadi buat sesiapa yang gak terima di video aku sebelumnya, aku juga gak paham apa masalah kalian. Sebab di situ aku edukasi untuk orang yang mau kerja ke Malaysia. Aku tidak ada menghina orang yang sudah datang di sini ataupun aku mau belagak sebab aku berkawinkan suami orang tempatan. Udah gitu ada juga yang komen katanya aku datang ke sini cuma untuk dapatkan kewarganegaraan. Hello, dah-udahlah tuh. Dah-udahlah. Kalau orang kasih ilmu, kasih edukasi, kalau kau rasa itu penting, kau simpan. Kalau kau rasa itu tak penting, kau buang. Kau nggak usah pala pedulikan. Jangan sebabkan pikiranmu yang tak jernih itu terus menyalahkan konten orang lain. Aku buat konten sebelumnya bukan sebab suka-suka. Sebabkan banyak dah orang warga negara kita yang terjebak sebabkan ejen yang tidak bertanggung jawab. Kau harus garis bawahi, ejen tidak bertanggung jawab. Sebab apa? Sebab mengasihi pekerjaan yang tidak memiliki dokumen sah atau tidak resmi secara legal.
Tapi kalau kalian dapat majikan, contoh kalian datang ke sini, terus di sini dalam 1 bulan paspor melancong kalian itu dibuatkan permit, dan itu berhasil membuat kalian legal di sini, ya itu rezeki kalian. Aku menceritakan, aku membuat konten untuk orang yang mau datang ke sini supaya berhati-hati. Tolong garis bawahin itu. Sebab apa? Aku tidak tahu yang kalau paspor datang ke sini menggunakan paspor pelancong itu boleh dibuatkan permit. Aku tidak tahu. Setahu aku selama ini adalah kalau mau buat permit itu harus ada calling visa. Korang paham tak calling visa? Jadi tidak ada yang namanya menghina orang yang kosongan lah, belagak sebab suami warga negara lah, belagak sebabkan mau kewarganegaraan lah. Aduh, inilah kadang-kadang dikasih ilmu, dikasih pemberitahuan, dikasih info, malah orang yang memberi info dicakap belagak. Coba kau baca kak nih. Kak, saya saudara sendiri padahal, tapi dia bilang kayak gitu kak. Maksudnya dikasih info yang katanya resmi bekerja di sini, dapat dokumen permit segala macam. Gila sih, demi komisi beberapa juta saudara dibuat sengsara di sini. Padahal saya dah tanya ini resmi kan, dia jawab resmi. Masa tuh saya tak tahu lagi pasal permit dan dokumen lainnya. So, kau paham nggak maksudnya orang-orang kosongan dekat sini itu sebab apa? Jadi aku tidak ada mencakapkan yang aku ini menghina orang kosongan. Paham tak dekat situ? Jangan cakap kau tak rasakan lagi orang yang kerja dekat sini. Kami itu kerja di sini kosongan sebabkan kami perlukan nafkah, itu pun kami kerja setengah itulah kan. Aku paham lah, sebab itulah aku buat edukasi untuk orang-orang yang baru mau bekerja. Gak ada yang namanya aku itu sok, belaga atau apapun itu. Kadang-kadang oh my god. Terus ada lagi yang komen pasal pembantu rumah tangga, yang penting walaupun kosongan majikan tanggung jawab. Kalau kau dapat majikan tanggung jawab, ya itu urusan kau. Aku ini edukasi orang yang baru mau datang, paham gak? Udah gitu, kau udah tahu kosongan, diam-diam je lah. Jangan cakap lah majikan pun bertanggung jawab, pulang gak blacklist. Dari mana kau pulang gak blacklist sementara kau kosongan? Berarti kau lewat jalur belakang. Itu namanya bukan majikan bertanggung jawab. Bila majikan bertanggung jawab, dah tahu kau kosongan, begitu RTK buka, kau akan didaftarkan atau kau akan ikutkan program RTK itu. Nggak selamanya dikosongkan kak. Jadi dah itulah aku jadi emosional. Semoga beberapa info itu bermanfaat untuk sesiapa yang tak paham. Cuba dengarkan, jangan kau tekan tu handphone kau cepat-cepat mendengarkan bahasa aku seolah-olah aku ni sombong, padahal aku cakap dengan bahasa yang cukup lembut dekat situ, tahu nggak sih? Oke, untuk yang memahami terima kasih, untuk yang tak paham coba didengar lagi. Thank you, bye bye. Pesan penting untuk sahabat-sahabatku mungkin yang belum pernah merantau ke negara orang, jangan asal-asalan bekerja ke negara orang, mengikuti info-info yang sering beredar di media sosial, terutama di Facebook, di TikTok itu sering saya lihat, dan ramai pula yang komentar dijanjikan gaji sekian, syarat mudah, semuanya ditanggung, semuanya akan dibiayai. Jangan mudah percaya, nanti cuma potongan saja. Jangan mudah tertipu percaya di media sosial, apalagi kalau mau kerja ke negara orang, khususnya negara tetangga kita yaitu Malaysia. Alhamdulillahirobbilalamin, selama saya merantau di Malaysia alhamdulillah selalu resmi, dan alhamdulillah selama berpuluh-puluh tahun merantau di sana, saya sangat bersyukur ada hasil. Ya karena saya sendiri ketika merantau pun juga jimat-jimat sahabatku semua. Kemarin banyak yang juga berkomentar, "Bang, tolong dong tunjukkan suasana malam saat berada di kampungnya." Jadi kali ini Bang Toha mau tengokkan suasana kampung di kampungnya Bang Toha saat malam hari ya. Jadi intinya video kali ini edukasi sambil juga ngevlog di suasana perkampungannya Bang Toha. Kebetulan Bang Toha juga seorang TKI yang bekerja di Malaysia dan sekarang pulang kampung. Jadi Bang Toha ingin menunjukkan suasana malamnya. Alhamdulillah belasan tahun saya merantau di Malaysia, inilah hasilnya sahabatku semua. Ini bukan bermaksud pamer atau sombong, tapi ini merupakan salah satu kebanggaan saya tersendiri, hasil jerih payah saya sendiri selama merantau di Malaysia. Dan Bang Toha akan keliling kampung sebentar ya.
Karena waktu kemarin Bang Toha saat malam itu nggak pernah ngevlog di kampungnya Bang Toha sendiri. Jadi Bang Toha akan jalan-jalan sekejap tunjukkan suasana di kampungnya Bang Toha. Kalau malam Jumat seperti ini memang di masjid sangat ramai sahabatku semua. Ya sama seperti di Malaysia. Kalau malam Jumat acara marhabanan. Bang Toha akan tunjukkan suasana kampungnya saat malam hari. Kalau ngopi di warung seperti ini sangat damai sahabatku semua. Kemarin Mas Kapten Ivanovic saya ajak ngopi di warung sebelah, dekat dengan rumahnya Bang Toha, depan rumah saja. Alhamdulillah untuk jalan suasana kampungnya Bang Toha ini sangat bagus sekali sahabatku semua. Kalau di sini memang jarang warga yang punya mobil. Kebanyakan motor. Dan Bang Toha akan tunjukkan masjid yang ada di kampungnya Bang Toha. Seperti apa suasananya biar sahabat-sahabatku juga tahu. Itu dia masjidnya sahabatku semua. Suasana kalau di kampung saat malam seperti ini memang agak sunyi, agak sepi sahabatku semua. Biasanya warga kampung kalau sudah jam-jam seperti ini beristirahat, karena biasanya tengah hari atau siang hari aktivitas di ladang, di kebun. Di sini memang kalau di kampung itu jarang yang punya mobil. Kalaupun punya mobil biasanya akan dibungkus ya, seperti tadi. Jadi di sini itu kalau untuk beli mobil harganya juga cukup lumayan mahal. Beda jauh dengan harga mobil di Malaysia. Mungkin kalau di Malaysia kita punya uang 15 juta bisa dapat mobil. Tapi kalau di Indonesia kita punya uang 15 juta gak dapat apa-apa. Paling-paling cuma dapat motor. Kalau untuk beli mobil belum bisa. Di Malaysia mobil memang harganya begitu banyak pilihan. Misal kata kita beli mobil bekas yang mobil lama 15 juta itu dapat. Tapi kalau di Indonesia, misal kata kita punya uang 15 juta, mau beli mobil nggak dapat. Tapi kalau di Malaysia, bolehlah kita dapat mobil-mobil bekas meskipun lama. Tapi kan enak, bisa buat bekerja. Kalau di sini rata-rata kebanyakan motor. Dan selama Bang Toha balik kampung, Bang Toha hari-hari ada acara kenduri. Nah, Bang Toha ingin menunjukkan nasi ambeng yang ada di kampungnya Bang Toha. Kalau kita kenduri di Jawa, sahabat-sahabatku semua, khususnya di kampungnya Bang Toha, kita dapat nasi ambeng dan isinya itu ada kue muih, kerupuk. Yang ini kerupuk, yang ini kue goyang-goyang, yang ini apa ya namanya, punten. Ini punten, pisang, kemudian ini jelly, ini tape, ini apam, wafer, ini nasi ambengnya seperti ini. Jadi ada telur, ada bihun, ada tempe, ini ada nangka muda, ada ikan masin, ada daging. Seperti inilah penamakan nasi ambeng yang ada di kampungnya Bang Toha. Jadi selama Bang Toha balik kampung dapat undangan kenduri hampir setiap hari sahabat-sahabatku semua. Biasanya kalau di Malaysia kan makan nasi ambeng bersama-sama, tapi kali ini di Jawa tradisinya sudah berbeda ya. Jadi di sana juga dapat makan. Nanti kalau pulang juga dibawakan nasi ambeng seperti ini. Kalau dulu dibungkus dengan daun jati atau daun pisang, tapi sekarang sudah pakai bahan dari plastik seperti ini. Cukup sampai di sini dulu sahabat-sahabatku semua, cerita dari pengalaman saya merantau di Malaysia. Dan tentunya untuk sahabat-sahabatku yang ingin kerja ke negara
orang jangan sampai asal-asalan, tidak hanya ke Malaysia saja, ke negara manapun pastikan harus resmi. Jangan sampai tidak resmi. Nanti kalau tidak resmi di sana susah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.